Selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Ambrosia Aserbutun dengan NIM 21030300003. Saya dari kelas A semester 2 program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Sekarang saya akan membahas sedikit materi tentang Max Weber dari sejarah ke modernitas. Max Weber dan budaya panik postmodernisme. Max Weber telah lama dianggap sebagai tokoh utama dalam sosiologi sejarah. Memang sosiologi Weber dapat diambil sebagai paradigma tentang bagaimana melakukan penelitian komparatif dan historis dalam ilmu-ilmu sosial. Secara khusus, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism 1930, Ancient Judaism 1952, The City 1958a, The Religion of China 1951, The Religion of India 1958b, dan General Economic History 1927. Meskipun status Weber sebagai sosiolog sejarah tidak diperdebatkan, sayangnya pengaruhnya sering terbatas pada perdebatan tentang metodologi dalam istilah metodologi ilmu sosial Weber 1949 atau pada asal-usul kapitalisme rasional. Semakin jelas bahwa kedua lokus perdebatan ini, metode dan kapitalisme, tidak hanya terlalu sempit, mereka juga agak mendistorsi penerimaan sosiologi historis Weber. Mengikuti interpretasi Wilhelm Hennis 1988 dari Weber's Fragestellung, jelas bahwa sosiologi Weber didorong oleh keprihatinan filosofis dan etis yang jelas, yang memahami sifat manusia dan tatanan kehidupan, yaitu bagaimana kondisi sosial tertentu memunculkan kepribadian. Revolusi modern. Dua perubahan besar, yang satu tiba-tiba dan segera, yang lain lambat dan terus-menerus secara bertahap mengubah paradigma teoritis dan perspektif ilmu sosial secara keseluruhan dan sosiologi pada khususnya. Yang pertama adalah runtuhnya komunisme di Eropa Timur dan Uni Soviet, dan yang kedua adalah kritik korosif modernisme oleh postmodernisme. Kedua perkembangan ini meskipun berbeda dalam banyak hal, juga terkait erat. Mereka mewakili serangan besar terhadap narasi besar, dan dengan demikian tantangan untuk strategi yang lebih tradisional dalam teori sosial, dan pada saat yang sama mereka mewujudkan penegasan pentingnya perbedaan. Tanner 1900. Dalam komentar tentang Max Weber dalam sosiologi modern ini, saya ingin merefleksikan fakta bahwa kedua perkembangan politik dan budaya sampai batas tertentu diantisipasi dalam sosiologi Weber. Mereka hadir dalam sosiologi Weberian karena ia tetap sangat ambigu tentang isi dan konsekuensi dari modernisasi dan rasionalisasi. Ambiguitas Weber atas kapitalisme juga diungkapkan dalam sikap ambivalennya terhadap sosialisme sebagai perencanaan pasar yang rasional. Kritiknya terhadap sosialisme Soviet dan ketakutannya yang lebih lama terhadap ancaman Kosak di dataran Eropa sangat terkenal dan tidak menjadi perhatian Runciman 1978. Bagi Weber, sosialisme adalah langkah lain dalam pertumbuhan pengelolaan sumber daya yang rasional. Sosialisme mewakili perkembangan lebih lanjut dari perbudakan. Kedua, untuk perhitungan, perencanaan, dan rasionalisme instrumental. Sistem rasional ini
pada akhirnya akan menghancurkan wirausaha yang penting bagi kapitalisme dinamis. Mommsen 1974. Mengarahkan kesarjanaan Weberian. Reorientasi pertama adalah bahwa perdebatan tradisional dan mungkin steril tentang Marx versus Weber, Antonia dan Glanzmann 1985, dan sebagian besar telah runtuh. Dengan maksime ini, sebagian telah diganti dengan penekanan baru pada hubungan Weber dengan Nietzsche dan kritik romantis kapitalisme di Jerman. Weber dan batasan akal sehat. Inti dari masalah ini tampaknya adalah ambiguitas Weber tentang kapitalisme modern dan rasionalitas. Di satu sisi, sosiologi Weber dapat dibaca sebagai perayaan atas kebajikan yang telah mendasari rasionalitas kapitalis. Seperti Max Weber percaya bahwa kapitalisme telah menyapu bersih sampah-sampah dari zaman sebelumnya. Nostalgia atau postmodernisme. Postmodernisme diduga bersifat main-main. Itu mengubah suasana hati yang serius dan praktik modernisme menjadi kesenangan. Namun banyak tulisan postmodern tampaknya sangat serius. Ia melihat dunia sebagai keadaan panik. Dengan demikian, Crocker et al. Dalam Panik Ensiklopedia berpendapat bahwa panik adalah suasana psikologis utama budaya postmodern. Namun, kepanikannya tampaknya menjadi suasana hati yang sesuai untuk orang-orang yang telah mempertahankan beberapa komitmen psikis dengan asumsi modernis tentang keteraturan, stabilitas, atau keteraturan. Dari budaya Mandarin, Jerman yang sempit, nasionalismik, dan otoriter, misalnya oleh apa yang disebut Parsom 1971 sebagai revolusi ekspresif dan pendidikan, oleh pertumbuhan konsumsi massal dan pariwisata antar benua, dan oleh sosial baru. Gerakan seperti gerakan hijau, namun kita juga dipisahkan dari dunia Weber oleh AIDS, oleh krisis ekologi, dan oleh kemampuan militer untuk menghancurkan planet ini. Namun ada banyak hal yang terus menghubungkan kita dengan dunia sosiologi politik Weber. Sosiologi sejarah Max Weber. Weber sebagai ahli teori modernitas. Setelah memberikan gambaran tentang bagaimana historiografi, Weber biasanya didefinisikan bertentangan dengan Marxisme. Lebih penting lagi, argumen Wilhelm Hennis dalam Max Weber Essay in Reconstruction 1988 telah terbukti sangat penting dalam merangsang diskusi tentang tema integrasi yang luas dalam karya Weber, yaitu kondisi sosial atau tatanan kehidupan yang memunculkan jenis karakterologi yang berbeda. Dan Kass. Islam, kapitalisme, dan tesis Weber. Kasus sosiologi Weber harus menjadi proses yang kompleks. Setidaknya 3 dari tesis Weber salah atau sepele. Tesis keempat yang mengkaji konsekuensi dominasi pantimonal dapat digunakan sebagai penjelas yang masuk akal dari beberapa perkembangan Islam. Argumen kedua adalah bahwa terlepas dari kesalahan faktual tentang Islam, Weber menekankan pertanyaan yang salah tentang Islam. Dalam studi Weber tentang Islam ini, ada 3 argumen yang terkait yang perlu dibedakan dari awal. Argumen pertama adalah bahwa seseorang dapat mendeteksi setidaknya 4 tesis Weberian yang berbeda tentang hubungan antara keyakinan agama dan kapitalisme.
keempat tesis ini tidak dapat berhasil didamaikan dalam satu teori Weberian yang koheren tentang signifikan sekular dari doktrin-doktrin agama. Oleh karena itu, setiap upaya untuk mempertimbangkan Islam sebagai ujian